gitu ya. Cerita yang mana, Nduk? Sebenarnya yang SMS banyak dan saya nggak ingat Yang satu-satu. itu Dan tadi sebentar, saya kan udah sebentar, di sebentar, sini hampir sebentar, ya jalan 3 bulan ini, sebentar, Nduk, Miss. sebentar. Kamu harus tahu bahwa jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Karena secara langsung dan tidak Ya, langsung masuk Miss. di YouTube sama Facebook. Jadi kenapa sayang? Ya, Miss. Kan saya pas waktu di sini itu kan dapat 2 minggu saya kan pingsan, Miss. Terus dibawa sama ambulan ke rumah sakit. Oke. Terus Terus? dicek semua, tapi udah ronsen semua tuh saya nggak ada penyakit dalam, Miss. Cuman ada darah tinggi. Lah, setelah jalan hampir 3 bulan ini, saya kan kontrol lagi, Miss. Ini ke rumah sakit hari ini. Lah, ini katanya rumah sakit ada gula darah tapi nggak terlalu tinggi, tapi saya ada gula darah gitu katanya. Apakah majikan itu bakal mulangin saya ke Ecin atau ke Indonesia, Miss? Oke, majikanmu ngomong apa sama kamu sayang? Enggak ngomong apa-apa sih, Miss. Enggak, majikanmu nggak ngomong Ini apa-apa, saya kenapa kamu khawatir sayang? enggak. Ya maksudnya ya takut aja gitu loh, Miss. Kan saya juga masih ada tanggungan potongan juga sama PT. Takutnya kan kalau majikan nggak ngomong terus langsung tiba-tiba dipulangkan gitu loh, Miss. Tapi selama kemarin habis pingsan sampai saat ini tuh saya nggak pernah pingsan lagi, Miss. Kerja saya baik gitu kata anaknya. Kerjamu semakin baik, anaknya juga bilang gitu. Kan memang posisi waktu saya pertama itu kan kayak neneknya itu marah-marah terus gitu kan, nggak tahu, Miss. Saya kan pikiran malam juga nggak bisa tidur, darah saya tinggi katanya. Tapi untuk saat ini darahnya nggak tinggi kok, udah normal, cuman ada gula darah gitu katanya. Oke, berarti kan nggak ada masalah. Berarti kan nggak ada masalah. Apa-apa, Oke, Miss. kalau Cuman masalahnya itu aja. Oke, kalau nggak ada masalah, satu hal, jangan terlalu khawatir dengan apa yang belum terjadi sayang. Yang penting kamu kerja baik. Dan kalau memang sudah mau dipulangin ya nggak apa-apa. Paham nggak maksudku? Apa yang kamu khawatirkan pada sesuatu yang belum terjadi sayang? Tidak ada orang yang sempurna. Kalau khawatir aja gitu loh, Miss. Ya khawatir itu yang membuat kamu pingsan, Dok. Khawatir itu yang akan membuat kamu jatuh sakit. Jadi jangan terlalu khawatir. Jangan terlalu mikir. Kalau kamu terlalu mikir, ya itu kejadiannya kamu sakit. Dicek nggak ada penyakitnya. Karena terlalu khawatir. Ngerti nggak? Iya, Miss. Jadi kalau kamu sudah terlalu khawatir membuat kamu jatuh. Saat kamu jatuh, kamu pingsan. Saat kamu pingsan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ngerti nggak? Iya, Miss. Jadi nggak usah khawatir sayang, belum terjadi. Nyatanya kamu pingsan sama majikan dibawa ke rumah sakit. Dan waktu ke rumah sakit pun majikan nggak ngomong apa-apa. Yang penting kerjamu bagus. Ngerti nggak? Ya katanya gitu, Miss. Kemarin pas kerja juga bilang kerjamu sekarang lebih bagus. Kamu hao coba bilang gitu juga, Miss. Ya saya bilang cuman kan ya saya takut aja gitu loh, Miss. Soalnya kan masih banyak tanggungan juga kan yang di PT. Maka dari itu kerjanya harus lebih semangat lagi, banyak berdoa, jangan banyak khawatir. Ngerti? Semangat. Iya, Miss. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Iya. Kenapa sayang? Sekalian mau nanya, Miss, kalau umpama setelah selesai potongan terus saya dapat berapa bulan gitu mau break itu gimana ya, Miss, caranya, Miss? Ya boleh, kamu harus pulang Indonesia. Agent saya itu, Miss, mbahnya kan sering banget komplain sama agent, tapi bukan anak-anaknya, mbahnya itu. Masalah apa komplain sama agent tuh setiap hari tuh enggak setiap hari sih, Miss. Maksudnya setiap mbahnya komplain tuh langsung komplain ke saya gitu loh. Iya, makanya harus kita lebih semangat lagi untuk bekerja. Lah kenapa kamu sudah waktunya dapat hasilnya tapi malah kamu pengen ngebreak? Ya gimana ya, Miss, sudah maksudnya saya sendiri sudah banyak pertimbangan gitu loh, Miss, mau break nggak cuman karena satu alasan lah, Miss, gitu pokoknya intinya. Ya berarti kan bukan masalahnya kamu sakit atau tidak, sebenarnya dalam hatimu kamu pengen ngebreak, Dok.
Bener nggak? Ya, ya gini ya Miss, gimana ya Miss? Mbahnya ini tuh udah ganti 5 orang saya loh Miss. Nggak ada masalah, Dok. Yang penting kerjamu bagus, kan nggak ada hubungan. Dia kan bayar. Iya. Dia mau ganti berapapun, kan hak dia. Ya marah terus gitu loh Miss, apa-apa nggak bener, apa-apa nggak bener. Kamu masih ingat nggak ada orang yang curhat 3 tahun menundukkan hati majikan? Jadi Iya. kamu masih baru 3 bulan, wajar dong sayang. Iya Miss ya. Paham nggak? Hati majikan ya Iya. seperti itu karena dia merasa membayar. Karena dia merasa membayar, maka dari itu dia memperlakukan kamu seperti itu. Selagi dia nggak mukul, biarkan saja. Ngerti nggak? Iya Miss, Ah. dia tuh sebenarnya baik Miss. Kalau punya apa-apa, kalau apa ya mesti ngasih saya. Kadang ngasih uang saya gitu, kadang 20, kadang 50. Kemarin juga ngasih buat beli baju dingin. Nenek tuh sebenarnya baik Miss, cuman ya itu apa-apa selalu nggak bener. Dan setiap hari itu saya tuh dituduh mencuri makanannya, inilah itulah gitu setiap hari Miss. Orang Hongkong kayak gitu toh. Kan kamu tahu sendiri Iya. kan orang Hongkong kayak gitu kan. Paham nggak? Iya Miss. Percuma kita ngomong apapun, orang Hongkong kan stylenya kayak gitu. Masa kamu mau nyuri beras, nyuri brambang, nyuri bawang, kan nggak mungkin juga. Ya nggak usah dipedulikan. Sekarang itu niat dari hatimu sendiri. Kalau kamu dari hatimu sendiri sudah pingin ngebreak, ya akan kelakon di interminute, Dok. Jadi kenapa kamu nggak mantapin dirimu sendiri bahwa kamu akan bekerja Enggak untuk lah, lebih Miss, baik? enggak lah. Makanya tanamkan di hati, di pikiran, di otak. Kamu pasti sukses, kamu pasti bisa. Jangan berpikir bahwa suatu saat akan ngebreak. Wah, ini yang saya tidak suka. Ini mentalnya sudah mental tempe tahu ini. Niatnya kerja di sini ya cari uang sampai sukses. Cerewet kan sudah tanggungannya kita. Kita tahu bahwa majikan di Hongkong itu sangat cerewet. Aku tanya, mana anak yang komplain bilang majikannya nggak cerewet? Semuanya cerewet kalau jaga nenek. Iya Miss. Dan ada satu alasan yang buat saya suatu saat nanti pengen ngebreak itu ada alasan Miss. Kenapa? Kan Kalau boleh tahu alasannya. Saya kan juga udah nggak punya orang tua Miss, cuma punya mertua sama suami. Terus? Dan mertua saya itu kan di rumah sendiri Miss, mertua yang perempuan. Nah, terus? Kalau dia tuh sering banget kalau malam tuh telepon saya nangis Miss, nggak ada yang jaga, nggak ada yang nemenin gitu loh Miss. Oke. Kasihan saya juga nggak tega gitu loh Miss. Oke, kamu tahu mertuamu sendiri kenapa kamu nekat ke luar negeri, sayang? Apa tujuannya? Ya kan awalnya kan saya ya pengen namanya orang rumah tangga, orang hidup ya pengen punya yang lebih gitulah Miss, nggak cuma cukup buat makan buat sehari-hari gitu aja loh Miss. Ngerti, siapa sih yang nggak butuh makan? Tapi kalau kamu sudah nyampe jalan, nyampe sini, kenapa kamu tidak berusaha untuk mendapatkan terus habis itu baru pulang? Lah kenapa separuh perjalanan kamu pingin pulang? Dengan alasan pingin jaga mertua. Kalau kamu pingin menjaga mertua, ya kenapa kamu keluar? Kalau kamu keluar, kenapa kamu pakai alasan mertua? Yang itu nggak masuk akal, Dok. Paham nggak maksudku? Sudah melangkah dari pintu rumah, harus sukses pulang. Jangan pulang cuman bawa koper. Ya Miss. Hailah, harus sukses dong. Harus sukses, masa kayak gini kamu Ya Miss. kamu jatuh, yo eman no. Nyugeno PT sama agent aja kamu. Harus finish no. Habis itu baru pulang punya uang, jaga mertua. Lah mertuamu sakit, butuh ke dokter, kamu nggak punya uang. Kan juga nggak tahu harus bagaimana. Bener nggak? Jadi yang paling penting adalah kamu harus sukses. Kalau kamu nggak sukses terus gimana? Masa pulang bawa koper aja? Ngerti? Gimana Miss, suaranya putus-putus? Masa pulang cuman bawa koper aja? Kan ya jangan no. Iya Miss. Kamu harus sukses, kamu harus bisa. Jangan sampai gagal. Ya. Ngerti? Ya insya Allah Miss. Jadi jangan putus asa seperti itu. Kamu pasti bisa. Ya? Kita akan berusaha. Iya. Kalau masalah yang ini nggak apa-apa tuh Miss. Yang saya sakit ada gula, ada ini darah tinggi itu
Kan saya cuma juga punya gula, Mbak. Saya cuma juga punya darah tinggi. Apakah saya punya darah tinggi dan gula tidak bisa bekerja? Kan saya tetap bisa bekerja. Kecuali kamu memang pingin sakit, sayang. Kan beda. Saya kan juga maksudnya baik gitu loh, Miss. Saya tetap kerja sesuai setiap harinya harus gimana kan. Ya udah, nggak apa-apa, jalanin aja. Nggak ada masalah gitu loh. Ya udah, jalanin aja. Berarti kan memang nggak ada masalah, sayang. Bener nggak? Ya udah, jalanin aja. Oh, majikan tidak mempermasalahkan kok, kamu yang bingung. Iya kan? Ya ini kan belum tahu kalau saya ada gula juga, misalnya kan orangnya masih kerja. Saya belum bilang ini tadi. Kan tidak perlu bilang, Dok. Kan ada sakit. dokter, ada apa, ya udah kasihkan suratnya. Kamu itu jangan persulit hidupmu sendiri, Dok. Paham nggak maksudku? Bagiku terlalu complicated, terlalu drama. Oke, kalau dia memutuskan kamu di interminit, ya udah pulang. Kalau dia tidak memutuskan kamu di interminit, tetap bekerja, ya bekerja yang baik. Ngerti? Karena dalam konteks ini kamu itu sebenarnya nggak ingin kerja, tapi kamu takut membayar denda PT. Jadi hatimu itu sekarang nggak jelas. Hatimu itu sekarang nggak jelas. Kamu maunya apa itu nggak jelas. Terus apalagi saya? Kamu boleh curhat sama saya, boleh minta solusi sama saya. Tapi kamu tak kasih saran dan kamu bilang, ya saya pengen kerja tapi saya punya penyakit ini. Berarti karena kamu memang ada penyakit yang kamu tidak ingin sembuh. Kalau kamu ingin sembuh, saya ingin tetap berusaha. Itu dari hati, Dok. Bukan dari mulut. Paham? Iya, Miss. Iya. Harus semangat. Jangan mengatakan diri sendiri, aku punya gula ini bagaimana. Aku juga punya gula, Dok. Aku juga punya darah tinggi. Kalau kamu lihat obatku di rumah, tanyain Mbak Siti sama Mbak Susi. Obatku itu lebih banyak dari kamu. Tapi saya bilang pada diri saya sendiri bahwa saya sehat. Karena sehat itu dari mental kita, Dok. Tubuh sakit, tapi mental sehat, ya udah tetap bisa jalan. Tapi mental sakit, tubuh nggak sakit, ambruk semaput, Dok. Walaupun pura-pura semaput, ngerti nggak? Iya, Miss. Hailah, tetap semangat. Jangan ngomong pada diri sendiri sakit. Saya tidak ingin kalian lemah. Oh, Miss. Oh. Kecuali kamu di Indonesia sudah kaya raya dan tidak membutuhkan uang, mertuamu nyuruh pulang, ya udah tebus saja di PT. Kan enak, gamblang gitu. Enggak, Miss. Lah, kalau memang masih butuh, kamu masa depannya masih panjang, ya tolong berusaha dan bekerja. Wah, majikan nggak mukul. Majikan tetap ngasih makan, iya kan? Bener nggak aku ngomong kayak gini? Iya, benar, Miss, benar. Tetap berusaha dan berdoa, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Ya, Miss, makasih ya, Miss, ya buat solusinya ya, Miss. Iya, sayang. Hati-hati ya. Iya, lega udah cerita gini, maksudnya. Iya, kamu pasti bisa. Saya khawatirkan gitu loh, Miss. Betul, nggak perlu ada yang kamu khawatirkan. Oke? Iya, Miss. Makasih, sayang. Makasih ya, Miss, ya. Iya, bye-bye. Bye-bye. Kekhawatiran yang tidak beralasan bagi saya selalu bilang bahwa yang datang hadapi, yang sudah berlalu lupakan, yang akan terjadi jangan dikhawatirkan. Karena apa yang akan terjadi di kemudian hari, di masa depan, saya sama-sama itu tidak tahu. Saya sama-sama itu tidak tahu. Terlalu khawatir membuat kita gila, membuat kita stres. Tidak mikirin ke depannya juga nggak boleh, bikin kita males. Jadi masa depan itu perlu, menyongsong masa depan itu perlu. Tapi mengkhawatirkan masa depan itu tidak butuh, tidak perlu. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, tetap semangat, tetap bekerja keras, tetap mencoba yang terbaik, karena bukan saya yang ngomong, bukan saya yang jalani. Jadi aku ingin kalian tetap berusaha, berdoa, dan kalian harus bisa, harus mampu, harus tahu. Karena kalau kalian tidak berusaha, saya itu tidak mampu mendorong kalian setiap saat, setiap waktu. Tak dorong ya nggak bisa, saya itu tidak bisa mendorong kalian. Saya itu tidak bisa. Kalian sendiri harus berdiri tegar. Kalian sendiri harus mampu berdiri. Jadi kalau kalian tidak mampu berdiri, saya nggak bisa, Mbak, ngedokno kamean. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Tapi kalau kalian putus asa dan selalu bilang bahwa saya itu sakit, saya itu nggak enak badan, saya itu ini, saya itu lemah, nggak bisa. Mental itu nggak bisa seperti itu. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.